Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini atau lebih tepatnya sampai malam hari ini Allah senantiasa mencurahkan kepada kita karunia yang tiada terhingga, nikmat yang tiada terhingga, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang nikmat tersebut, di mana kita disuruh untuk menghitung nikmatnya, maka kita tidak akan sanggup menghitung daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung daripada nikmat tersebut. Dan mengenai nikmat ini, ayyuhal ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an, dihitung musibah, kepayahan hidup yang kita terima dalam hidup kita ini diawali dari kita baligh atau mukallaf, dibebankan syariat. Dihitung nikmat itu, dihitung perkara yang tidak kita sukai dari hidup ini dengan nikmat yang Allah berikan satu hari aja dari hidup kita, maka kepayahan hidup, kesulitan hidup tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat satu hari dari hidup kita. Nah, oleh karena itu, ayyuhal ikhwan wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu agama. Di mana nikmat menuntut ilmu agama ini kita tahu itu sangat sulit. Bagaimana tidak sulit? Di atas Allah memberikan kepada kita nikmat menuntut ilmu agama, bersamanya ada ujian. Bersama nikmat itu ada ujian. Kita yang mungkin di sore hari atau siang hari tadi berkeinginan untuk hadir di kajian, kemudian ada rasa enggan, misalkan rasa malas, maka ini ujian. Maka kalau dikatakan kapan terakhir kita ujian, ini menjadi materi kajian kita di Selasa kemarin di Masjid Gamo, terkait tentang kapan terakhir kita ujian adalah sebelum ini, sebelum kita hadir di majelis ilmu ini. Di saat hati mendua antara datang kajian atau tidak, namun atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah lembutkan kita untuk hadir di kajian, dan ini merupakan sebesar-besar nikmat. Sebesar-besar
nikmat. Maka acap sekali kami sampaikan kepada kita bersama, di saat kita hadir di majelis ilmu, kita ini berada dalam angan-angan mereka yang telah meninggal dunia. Kita ini berada dalam angan-angan mereka yang telah meninggal dunia. Lebih-lebih lagi mereka yang tengah diazab di alam kuburnya. Mereka merindukan ibadah. Bukankah belajar adalah ibadah? Jelas ibadah. Jelas ibadah. Maka berupaya iblis, berupaya tentaranya dari golongan syaitan untuk memalingkan anak cucu Adam dari menuntut ilmu agama yang benar. Maka ini nikmat. Selanjutnya salawat serta salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam kiranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan kita yang ittiba di atas sunnah beliau, mengikuti beliau di atas ilmu, tidak dengan beragama secara taklid buta, tetapi dengan ittiba di atas sunnah, berhenti bila Nabi dan para sahabatnya tidak beramal di atas itu, dan rakus dan tamak terhadap bila itu adalah sesuatu perbuatan atau dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau ditanya rajin ibadah itu baik apa tidak? Maka kita akan menjawab rajin ibadah itu sebuah kebaikan. Bagus. Maka pertanyaan kedua, apakah orang yang rajin ibadah itu mesti selamat ataukah tidak? Orang yang rajin ibadah, apakah happy endingnya itu selamat ataukah tidak? Maka jawaban di sini belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Kenapa orang yang sudah rajin ibadah belum tentu selamat, belum tentu bahagia orang yang rajin ibadah? Karena di sana iblis dan bala tentaranya tidak membiarkan kita untuk selamat meskipun kita telah melakukan amal soleh. Ada yang orang rajin ibadah tapi tidak di atas petunjuk Nabi, ini jelas. Namun ada juga orang yang beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi, kemudian digoyah dengan penyakit-penyakit hati. Sebut seperti sombong, menganggap remeh pelaku maksiat, sehingga menganggap kita lebih baik daripada pelaku maksiat. Jadi ayyuhal ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sampai kapanpun setan tidak akan membiarkan kita, setan tidak akan membiarkan kita berada di atas ketaatan. Walaupun kita telah melakukan ketaatan, dia akan merusak keikhlasan kita, merusak ibadah kita. Bahkan sampai menjelang detik-detik kita akan meninggal dunia, iblis masih saja mengganggu kita, memalingkan kita, dan itulah puncak daripada bujuk rayu iblis. Ya, puncaknya. Maka ayo ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ada satu ungkapan dari seorang ulama besar yang bernama Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la'an abi tanaiman wa asbiha nadiman ahabbu ilayya min an abi taqaiman fa usbiha mu'jaban. Kata beliau rahimahullahu taala, ketika saya tidak bisa bangun malam untuk salat qiyamul lail,
Ulama ini mengatakan, beliau ini mengatakan ketika beliau tidak mampu untuk bangun malam, untuk sholat malam, dan beliau menyesal sampai pagi harinya. Dan beliau menyesal sampai pagi harinya. Maka ini jauh lebih beliau sukai daripada beliau sholat tahajud, tapi pagi harinya merasa sombong dengan ibadahnya tersebut. Nah, perhatikan. Beliau mengatakan, seorang ulama bernama Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhi rahimahullah mengatakan, ketika beliau tidak bisa bangun untuk sholat malam, kemudian beliau menyesal sampai pagi datang menjemput, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau sholat malam, akan tetapi pagi harinya dirinya berada di atas kesombongan, menganggap saya telah melakukan amal soleh yang tidak semua orang bisa melakukan ini. Sekarang mungkin dalam bentuk seperti ini, mungkin secara lisan kita tidak berucap, tetapi secara jempol, acap kali amal soleh kita ini kita tuangkan dalam bentuk status-status kita. Misalkan, alangkah indahnya sepertiga malam ini, walaupun tidak mengarah kepada ibadah qiyamul lail kita secara spesifik. Inilah yang merusak daripada ibadah kita. Namun, ayyuhal ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an, bukan berarti ucapan beliau ini mengarahkan kepada kita untuk tidak sholat malam. Ya, bukan berarti mengarahkan kita untuk meninggalkan sholat malam. Tapi maksud beliau itu mewanti-wanti kita agar kita setelah ibadah, ya, kita selalu mawas diri bahwasanya setan tidak akan membiarkan kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ayyuhal ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an, salah satu jebakan setan itu, ya, adalah memunculkan rasa sombong di hati-hati orang yang tengah atau sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disusupi oleh iblis kepada hati-hati abid, ahli ibadah. Betapa banyak orang terlena dengan amal solehnya, merasa amal solehnya ini tidak mampu dikerjakan, atau mungkin beranggapan hanya beberapa orang yang mampu beramal dengan seperti yang ia lakukan ini. Ya, maka kesombongan adalah salah satu pakaian Allah yang tidak berhak kita untuk memakainya. Maka orang yang sombong setelah ibadah, apapun bentuknya, menganggap remeh orang yang pelaku maksiat. Misalkan kita melihat pelaku maksiat, lantas tidak kita ucapkan secara lisan, tetapi hati kita bergumam. Sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan keadaan kita berada di atas orang tersebut dan orang tersebut berada di atas kita. Sangat mudah bagi Allah. Maka ada pada kajian kita sebelumnya, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, kita telah membahas tentang ucapan salah seorang ulama kita, di mana beliau tidak mampu, ya, beliau tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam 5 bulan lamanya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan beliau pernah melihat seseorang yang berdoa sambil menangis, sehingga timbullah di hati beliau mengatakan ini orang menangis karena riya kepada Allah, sehingga menyebabkan ulama ini, salaf ini,
tidak mampu atau tertahan dirinya untuk qiyamul lail selama 5 bulan lamanya. Ya, 5 bulan lamanya. Maka ayo ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Lalu apa trik agar kita setelah ibadah kepada Allah, atau apa metode dan cara agar setelah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita senantiasa berada di atas keikhlasan. Di sini kita akan kemukakan dengan 3 poin yang semoga dengan 3 poin ini membuat kita senantiasa berada di atas ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan keikhlasan. Memurnikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Maka orang yang tidak mampu, sebelum kita masuk kepada 3 poin ini, maka orang yang tergoyahkan dengan kesombongan setelah ibadah, berarti dia tidak mengerti akan hakikat ibadah. Sekali lagi kami sampaikan, orang yang beribadah kepada Allah, setelah ia melakukan ketaatan, kemudian dirinya terindikasi dengan sifat sombong, menganggap remeh orang lain, menganggap remeh pelaku maksiat, maka hakikatnya dia tidak mengerti dengan ibadah. Di mana Imam Az-Zajjaj rahimahullah pernah mengatakan, makna ibadah fil lughah, makna ibadah secara bahasa, at-ta'atu ma'al khudu'. Apa? Ketaatan atau patuh dan merendahkan diri. Patuh dan merendahkan diri. Kalau setelah ibadah kita sombong, maka hakikatnya dia belum mengerti tentang makna ibadah. Ibadah, kata Ustaz Arman Halim Naro rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ibadah itu memiliki 2 sisi. Satu, pengagungan kepada Allah dengan setinggi-tinggi pengagungan. Dalam waktu yang bersamaan, kemudian penghinaan diri sebagai bentuk hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang sudah paham dengan makna ibadah, tidak akan mudah hatinya untuk tergelincir dalam hal mengecilkan orang lain, atau dalam hal menganggap dirinya, lihatlah saya hari ini, lihatlah saya hari ini, saya mampu taklim, saya mampu berada di atas ketaatan, dan sangat mudah bagi Allah untuk memalingkan hati kita. Kenapa? Kenapa sangat mudah? Karena kita bukanlah para nabi dan rasul yang Allah maksumkan. Hatta yang berbicara, sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan hati kita. Kita bukanlah para nabi, kita bukanlah para rasul yang kita sudah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan terjerumus kepada kesalahan. Kullu bani Adam khata', akan terjatuh kepada kesalahan. Maka inilah tips yang akan kita sampaikan agar setelah kita ibadah kepada Allah tidak terjerumus kepada kesombongan. Poin yang pertama, menyadari bahwasannya kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata itu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, menyadari bahwasanya kita bisa ibadah hari ini, bisa kita taklim hari ini, bisa kita hadir di majelis ilmu, karena kajian di malam Ahad itu sangat besar godaannya. Di mana banyak orang menghabiskan malam Ahad dengan sebagian kita jatuh dalam perkara mubah misalkan, dan acap kali tidak sedikit jatuh dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Malam Minggu nonton bola, di mana banyak pemuda judi bola, maksiat. Maka inilah kita mampu hadir di majelis ilmu,
kita mampu berada di atas ketaatan, yakini bahwasanya itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah mengganti kedudukan kita hadir ini. Sangat mudah bagi Allah untuk mengganti orang yang berbicara di hadapan kita bersama. Sangat mudah bagi Allah untuk mengganti orang yang hadir mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillahnya Allah pilih kita dari sekian banyak manusia untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi poin yang pertama adalah menyadari bahwa kita bisa ibadah semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang semakna juga disebutkan oleh seorang ulama yang hidup di abad keempat yang bernama Abu Bakar Al-Ismaili. Beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya fa inna amaluhu lil khair wa tanawulahu ta'at innama an fadlillah. Kata beliau bahwasanya dia atau seseorang bisa melakukan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah. Jadi kalau sudah ada persepsi bahwasanya kita itu bisa ibadah bukanlah karena fisik kita, bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah dikarenakan kita berada di masa muda, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita berada di atas ketaatan. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan pada perang Khandaq, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat parit, di mana perang ini terjadi setelah hijrah. Adanya orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah. Mereka meminta bantuan dari orang-orang Quraisy dari Makkah untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW bermusyawarah bersama para sahabatnya dan diusulkanlah oleh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an agar Nabi membuat atau kaum muslimin membuat sekeliling kota Madinah itu parit yang sangat besar. Paritnya bukan seperti ini, tapi parit yang tidak bisa dilompati oleh tunggangan, oleh kuda. Ya berapa meter? Besar. Dan dalamnya, sedalam kuda itu tidak mampu lompat keluar. Dan itu dikerjakan dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan 6 hari, ada yang mengatakan 24 hari. Dan disinilah indahnya akhlak Nabi SAW. Sebagai seorang pemimpin, beliau bukan hanya memerintahkan para sahabat kala itu, tapi beliau juga aktif. Bahkan disebutkan oleh rawi yang menceritakan kisah ini, Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, bahkan beliau dilihat oleh, bahkan Nabi SAW dilihat oleh sahabat Al-Bara bin Azib, perut beliau atau kulit beliau tertutupi oleh pasir yang diangkut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun ada peristiwa penting di mana Nabi SAW senantiasa membaca beberapa bait syair untuk memotivasi para sahabat kala itu. Karena yang digali itu banyak, besar. Yang digali itu dalam dan lebar. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apa kata beliau? Allahumma laula anta mahtadaina wala tasadaqna
wala shallaina. Kata beliau melantunkan syairnya, Allahumma, ya Allah, kalaulah bukan karena Engkau, kami tidak mendapatkan hidayah. Dan ucapan ini bukan hanya diuntukkan kepada para sahabat, tapi diperuntukkan kepada kita yang berada di 14 abad setelahnya. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan berada di atas hidayah sunnah. Kalau bukan karena Allah yang melembutkan hati kita, mungkin kita masih beragama di atas agama nenek moyang, beragama di atas agama adat. Lihat bagaimana Allah memilih kita yang notabene berada pulau di sebelah barat. Tidak ada lagi pulau setelah kita di bagian barat. Allah pilih kita mendapatkan kelembutan berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Negeri, pulau di mana kaum muslimin menjadi minoritas. Di atas minoritas tersebut Allah pilih kita beragama di atas sunnah. Alangkah indahnya hidup. Alangkah indahnya hidup. Maka Nabi SAW ketika melantunkan syair ini mengatakan, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mungkin berada di atas hidayah. Kita tidak akan mungkin bisa bersedekah. Ya, ketika melihat bagaimana musim pancaklik, pada saat itu muncul musim pancaklik yang teramat sangat ganas kala itu, kemudian turun perintah jihad. Dan uniknya perintah jihad di kala itu memiliki syarat. Orang yang harus jihad kala itu tidak seperti jihad sebelumnya. Kalau tidak ada bersamanya sedekah, tidak boleh ikut jihad. Tidak boleh ikut jihad. Kemudian banyak di kalangan para ahlu suffah. Ahlu suffah ini adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki keadaan ekonomi yang bagus. Kemudian mereka tinggal di pelantaran daripada Masjid Nabawi. Ya, mereka merindukan, berbeda dengan orang munafik. Berbeda dengan orang munafik. Mereka ini, ahlu suffah ini ingin ikut jihad. Tapi di jihad di kala itu memiliki syarat. Dan di antara orang yang Allah takdirkan kala itu yang tidak memiliki apa-apa adalah ulbah. Ulbah. Sehingga dia bolak-balik keadaan ekonomi tidak ada lagi untuk ingin disedekahkan pada perang pada saat itu. Kalau tidak salah perang Tabuk. Kemudian beliau setelah melihat keadaannya tidak ada lagi, walaupun satu tamar kurma tidak ada, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau perintahkan Rasulmu untuk jihad saat ini, namun padanya Engkau berikan syarat, yang syarat itu aku tidak berada di atas syarat itu. Maka malam ini, ya Allah, aku bermunajat kepadamu, aku mengikhlaskan atas kezaliman orang terhadap diriku. Artinya, mungkin ada orang yang menggibahi beliau, beliau ikhlaskan. Ada orang yang menzalimi beliau, beliau ikhlaskan. Beliau berdoa sambil menangis kepada Allah. Hingga ketika datang subuh, seperti sedia kala, beliau pun sholat bersama para sahabat lainnya di Masjid Nabawi. Kemudian sebelum sholat, Rasulullah SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, siapa yang kemarin malam bersedekah, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kemarin malam bersedekah, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak satu pun menjawab, termasuk Ulbah radhiyallahu anhu. Karena beliau tidak berpikir bahwasanya beliau telah bersedekah. Sampai kalimat itu ditanya berulang oleh Nabi. Kemudian Nabi mendekati sahabat ini. Kemudian beliau katakan kepada sahabat ini, ketahuilah wahai Ulbah, doamu malam kemarin
diangkat ke langit dan dijadikan itu sebagai bentuk sedekah. Sampai sahabat ini mengatakan, benar ya Rasulullah, seolah-olah dia tidak mempercayai dirinya bahwasanya dirinya telah berdoa kepada Allah, dan dia semakin yakin imannya kepada Allah. Tidak ada yang mendengarkan tentang khalwatnya kepada Allah kala itu. Siapa yang memberitahukan Rasulullah kalau bukan itu dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kisah ini dikisahkan ketika kami mendengar kajian dari Ustaz Ahmad Halimlah rahimahullah taala. Dan bisa dilihat di YouTube tentang kedermawanan sang fakir. Dan inilah sedekah di kala sempit. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW tadi, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan diberikan hidayah. Kita tidak akan diberikan mampu bersedekah. Di mana banyak orang yang memiliki harta, mengumpulkan harta, tapi tidak mengeluarkan hartanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi adalah orang yang tidak, kita ini adalah orang yang diberikan hidayah. Allah beri kita hidayah, Allah lembutkan kita untuk bisa sedekah, dan Allah berikan kita mudah untuk sholat. Betapa banyak dari kaum muslimin orang tidak safar, mukim keadaannya, lapang dia, bukan budak, tidak sakit, namun berat baginya untuk memenuhi panggilan hayya alas shalah. Tidak dalam keadaan terjajah, dan inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, agar kita tidak terjerumus kepada kesombongan setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, menyadari bahwa ibadah yang kita kerjakan banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Digarisbawahi banyak kurangnya ini. Apa bukti dari bahwasanya ibadah kita banyak kurangnya? Bukti yang paling tak terbantahkan adalah setelah kita salam dalam setiap solat kita. Dalam setiap solat wajib kita, apa yang kita sebutkan pertama sekali? Apa makhlis? Istighfar. Bukankah istighfar ini kita lakukan biasanya itu dilakukan setelah kita melakukan kesalahan? Kita istighfar biasanya itu kadang kita melakukan kesalahan, kita mengampun kepada Allah. Tapi ini adalah ketika kita selesai sholat, yang notabene sholat adalah merupakan amal saleh. Lantas Nabi menganjurkan kepada kita, mengajarkan kita untuk istighfar setelah sholat. Walaupun setelahnya kita memuji Allah dengan kalimat subhanallah, tasmiyah, takbir. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita ini banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Makanya ayyuhal ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, dalam setiap ibadah dia harus memiliki 3 pokok penting di setiap ibadah kita. Mahabbah, cinta, roja, penuh harap. Yang ketiga adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin yang penting ini harus berada dalam keadaan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lepas dari salah satu. Tidak boleh kita terlalu pede sehingga melupakan sikap khauf, sikap roja kepada Allah, penuh harap. Maka ayyuhal ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, setelah kita ibadah, sholat, kita istighfar, menunjukkan bahwasannya kekerdilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekerdilan kita. Kita ini banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Walaupun itu telah kita tambahi dengan sholat sunnah rawatib, dengan sholat wudu, dengan sholat tahiyatul masjid, dengan baca Quran, kita tidak tahu. Tidak ada wahyu yang menjelaskan tentang ibadah kita itu diterima maupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita sombongkan dari ibadah? Poin yang terakhir, menyadari
bahwasanya kita hari ini yang berada di atas ketaatan, tidak ada jaminan yang menyatakan kita bakalan husnul khatimah. Kita ini hanya sebatas berdoa kepada Allah agar Allah tetap berikan kita berada di atas istiqamah. Tidak ada jaminan. Betapa banyak di beberapa waktu yang berlalu kita mengaji ramai. Ya, walaupun kita berdoa kepada Allah agar mereka dikembalikan lagi semangat mereka yang tengah futur hari ini. Dan kita yang hari ini tidak ada jaminan setiap pekannya kita bakalan tetap hadir kajian. Ayo ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan tidak ada satupun yang tahu tentang ending dari kehidupan kita. Lihat, kita hari ini berada di atas ketaatan. Kalau sekiranya kita su'ul khatimah, seolah-olah ketaatan kita selama ini tidak ada artinya. Tapi kalau orang hari-hari dia melakukan maksiat, kemudian dia husnul khatimah, peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu sangat besar. Peluang untuk mendapatkan rahmat Allah itu sangat besar. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seorang itu dilihat daripada akhir hidupnya. Maka Nabi SAW setiap waktu subuh masuk, beliau senantiasa berdoa kepada Allah karena beliau tahu hari ini beliau diberikan kesempatan dan ini adalah modal bagi kita untuk melakukan ketaatan. Beliau meminta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, menunjukkan banyaknya ilmu tapi tidak mengantarkan kemanfaatan sedikit pun dalam perkara agama. Banyak nggak ilmu yang kita dapati dari SD, SMP, SMA, dari kuliah? Banyak ilmu, tapi ilmu dunia tidak mengantarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita yang mendapatkan Islam, mengenal Islam di atas sunnah, itu bukan dari jalur pendidikan agama formal. Bukan dari jalur pendidikan agama formal, bukan dari anak pondok pesantren. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, menunjukkan banyaknya rezeki. Untuk apa banyak rezeki tetapi tidak berada di atas kebaikan atas kita, tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada kita. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang beramal tapi tertolak, hanya bermodalkan semangat tapi tidak dibangun di atas ittiba, tidak dibangun di atas ilmu. Berprasangka yang penting baik, hujannya orang awam apa? Yang penting baik, perkara diterima atau tidak itu terserah Allah. Padahal agama ini dibangun di atas qala Allah wa qala Rasul. Dan ayo ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin enggak seseorang yang hari ini berada di atas ketaatan, esok lusa jatuh kepada futur? Sangat mungkin. Dan sangat banyak. Ayo ikhwan, mungkin kita berdecak kagum melihat ada orang masuk Islam atau mantan preman, dia Islam tapi mantan preman, kemudian hari ini ia berada di saf pertama. Kita takjub. Tapi bukankah tak sedikit dari orang-orang yang kita lihat yang awalnya istiqomah di atas sunnah kemudian melepaskan simpul itu? Sangat banyak. Maka jangan jadi penonton dalam perkara ini, karena kita termasuk pelaku. Bisa jadi Allah hari ini kita berada di atas ketaatan, Allah cabut hidayah itu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau sangat takut kalau beliau dicabut hidayah itu sebelum
datangnya ajal kepada beliau. Disebutkan oleh beliau, inni akhafu an uslab al-iman qabla an amut. Beliau sangat takut kalau keislaman itu dicabut dari diri ulama besar di kala itu, Sufyan Ats-Tsauri. Disebutkan ulama setelah beliau mengatakan, siapa tidak mengenal dengan Sufyan Ats-Tsauri? Imamul hadis, orang yang faqih. Banyak ulama yang memuji tentang kefaqihan beliau, tentang alimnya beliau. Tapi beliau merasa takut kalau suatu saat Allah cabut iman itu sebelum datang ajal kepada beliau. Dan ayol ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 137. Dan ini pelajaran penting kepada kita yang mungkin kita seperti hari ini kita berada di atas iman yang kuat, kemudian futur esoknya, kemudian lusanya iman lagi naik, kemudian esoknya futur lagi. Maka ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 137. Allah katakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka kufur, tsumma amanu, kemudian mereka balik lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma kafaru, kemudian kufur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Allah Tabaraka wa taala, tsumma zdadu kufran, kemudian Allah lipatkan lagi kekufurannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, kemudian Allah tidak memberikan kepadanya ampunan, wala liyahdiyahum sabila, dan tidak juga diberikan hidayah. Kita hari ini, coba kita resapi, sudah berapa kali futur kita dalam ibadah kepada Allah. Jangan sampai di momen futur itu adalah momen terakhir dari perjalanan hidup kita, sehingga ketika kita wafat bukan di atas iman yang kuat, tapi iman yang tengah jatuh. Karena kita bukanlah para nabi. Tidak ada satu dalil yang mengatakan fulan dan alan, termasuk yang berbicara, wafat di atas husnul khatimah. Maka Nabi SAW mengatakan, mengajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit, teguhkanlah saya di atas agamamu. Ayo ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas malam hari ini memberikan gambaran penting kepada kita agar kita tidak terjerumus dalam kesombongan atau menganggap remeh pelaku maksiat yang hari ini mungkin mereka tidak berada di atas ketaatan. Kita rangkum sekali lagi, adanya 3 pokok penting agar supaya kita tidak terjerumus kepada kesombongan. Yang pertama adalah menyadari bahwasanya kita bisa ibadah itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, menyadari bahwa ibadah yang kita kerjakan ini banyak kurangnya. Poin yang ketiga, menyadari bahwasanya tidak ada jaminan kepada kita bahwasanya kita akan wafat di atas husnul khatimah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.